Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriadi, Kepala SDN Kabuau. Untuk pertama kali bertugas di SDN ini pada tanggal 23 Maret tahun 2023 hingga sekarang. Posisi SDN Kabuau sekitar 6 km dari pusat ibu kota kabupaten. Tepatnya berada di Desa Pamarangan Kiwa RT 1. Saat ini tenaga pendidik di SDN Kabuau ada 8 orang dan jumlah murid berjumlah sekitar 38 orang. Mata pencaharian penduduknya rata-rata adalah sebagai petani. Untuk kali ini kami akan memperkenalkan sebuah inovasi pendidikan media pembelajaran bernama Boskas, akronim dari boleh susun kata apa saja. Latar belakang dari inovasi Boskas itu pada rapor pendidikan sekolah dasar SDN Kabuau tahun 2023 itu indikator kemampuan literasi dengan capaian kurang dari 25%. Kemudian dengan skor 25. Rendahnya minat baca peserta didik sangat dirasakan oleh guru-guru saat mengajar di kelas. Salah satu contoh ketika disuruh membaca dan dilanjutkan mencari kata-kata atau kalimat yang belum dipahami pada sebuah teks. Kebanyakan peserta didik hanya diam, seakan sudah memahami teks tersebut. Boskas itu dibuat berawal dari sebuah permainan teka-teki silang. Muncullah inspirasi baru, yakni membuat permainan atau media belajar yang mirip dengan teka-teki silang. Tapi harus ada perbedaannya. Perbedaan yang jelas pada Boskas adalah tidak ada pertanyaan terlebih dahulu kemudian menyusun huruf menjadi kata. Dalam Boskas, huruf disusun secara bebas oleh peserta didik secara bergiliran hingga membentuk sebuah kata. Ada beberapa tantangan kecil yang muncul dalam penerapan Boskas. Yakni perlu waktu penyesuaian bagi peserta didik tertentu. Dan waktu yang tersedia kurang cukup. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kepala sekolah akan berkolaborasi kepada seluruh dewan guru dalam melakukan pendampingan khusus bagi peserta didik tertentu dan menggunakan strategi baru dalam menerapkannya. Menyediakan waktu khusus untuk bermain agar peserta didik bisa lebih merasa nyaman dan tenang. Sebelum diterapkan kepada peserta didik, media pembelajaran Boskas terlebih dahulu disimulasikan kepada dewan guru tentang peraturan dan teknik bermain, termasuk peran guru dalam permainan tersebut. Media lain yang dibutuhkan guru pada saat penggunaan Boskas adalah menyiapkan kamus besar bahasa Indonesia, digunakan untuk menjelaskan arti sebuah kata yang baru diketahui oleh peserta didik. Kemudian tahapan yang kedua itu pembuatan media. Pembuatan media alat peraga diawali dengan membuat rancangan alat dan bahan, membuat alas tempat meletakkan kartu huruf yang berukuran 80 cm x 80 cm. Berikutnya membuat kartu huruf yang berukuran 4 cm x 4 cm. Tahapan yang ketiga itu melakukan uji coba atau simulasi kepada seluruh dewan guru dan peserta didik. Tahapan keempat itu melakukan implementasi, integrasi Boskas sebagai bagian rutin dari pembelajaran literasi dalam satu kelas atau antar kelas secara bersama-sama. Biasanya ini dimainkan pada saat waktu istirahat atau saat pembelajaran bidang studi bahasa Indonesia. Permainannya boleh ditunjuk mulai dari seseorang. Misal, Rapikah memulai dari huruf apa? Meletakkannya boleh terserah di mana saja. Nah, umpamanya setelah itu, Bapak tidak memberikan pertanyaan dalam hal ini, hanya menyusun huruf-huruf menjadi sebuah kata. Rapikah umpamanya mengawali dari huruf B, membentuk sebuah kata yang ada di dalam pikiran Rapikah. Si Ripki melanjutkan huruf kedua, Fatimah melanjutkan huruf ketiga dan seterusnya sampai membentuk menjadi sebuah kata. Tidak ada pertanyaan dari Bapak, tapi hanya membuat kata dari rangkaian masing-masing huruf. Kemudian kita coba satu, umpamanya lah. Silahkan Rapikah diawali, umpamanya kita buat kata. Misalnya
Diawali oleh si Rapika dari sini. Artinya terserah di mana saja meletakkan pertama. Lalu Rifki melanjutkan huruf kedua. Nah, kata yang di sini pemennya Rifki ingin melanjutkan huruf kedua, diambilnya huruf O misal. Telah. Tapi si Fatima akan melanjutkan huruf yang ketiga. Dilanjutkan oleh Fatima huruf ini. Dilanjutkan oleh si Kaila huruf yang ketiga. Nah, huruf yang ketiga misal Kaila ini. Seandainya Kaila menyatakan kunci, berarti hurufnya tidak boleh dilanjutkan. Tapi bila kata Kaila sambung, maka huruf itu berarti masih ada. Nah, giliran Suci, kemungkinan Suci akan melanjutkan huruf yang berikut. Diambil Suci huruf K, kotak. Artinya tadi ketika giliran Kaila, kata Kaila kunci, berarti habis sudah. Maka buatlah kata baru. Tapi karena Kaila mengatakan sambung, Suci harus menyambung ke huruf yang berikut. Suci mengatakan kunci, berarti sudah stop. Giliran yang berikut harus membuat kata baru dari huruf yang sudah ada. Misal si Juan melanjutkan huruf yang berikut dari huruf-huruf yang sudah tersusun menjadi kata, disambung oleh Juan. Misal, Juan menyambung ke bawah. Oke? Giliran orang berikutnya menyambung huruf yang berikut. Misalnya disambung oleh Sipa dengan meletakkan huruf yang ketiga. Dan yang kelima, aksi yang kelima itu monitoring dan evaluasi oleh kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah, harus mengawasi proses di kelas, memberikan umpan balik kepada guru dan peserta didik, serta memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta didik. Adapun dampak dari penggunaan media belajar Boskas, yakni bagi peserta didik, mereka akan memahami kosakata, mereka menemukan kata-kata baru, mereka mampu membuat kalimat dari kata-kata yang mereka temukan. Boskas benar-benar membuka cara dalam mengajar literasi di kelas saya. Anak bisa tertawa, bersorak, dan saling membantu saat bermain. Permainannya sederhana, tapi sangat efektif untuk melatih keterampilan literasi dasar. Anak-anak belajar sambil bermain. Tanpa merasa terbebani, Boskas benar-benar membantu saya untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif di kelas. Aku suka banget main Boskas. Rasanya kayak main game, seru lah. Aku senang banget kalau jam pelajaran pakai Boskas. Teman-teman jadi kompak, kita saling membantu. Kemudian dampak bagi sekolah yang dirasakan itu peningkatan citra sekolah sebagai sekolah yang inovatif, peningkatan budaya literasi, dan warga sekolah mudah menerima bahwa literasi itu ternyata tidak sulit. Pelaksanaan implementasi Boskas di dalam kelas didampingi oleh gurunya. Dalam permainan tersebut, siswa mengikutinya dengan menyenangkan, kemudian mereka dituntut berpikir kritis untuk menemukan huruf-huruf berikutnya menjadi sebuah kata. Adapun guru yang ada di dalam lingkar bermain adalah untuk membantu mereka menjelaskan kata-kata baru yang mungkin mereka temukan. Harapan saya dalam permainan ini, guru dapat terbantu dalam membentuk literasi murid di dalam kelas. Mulai dari membuat kata, kemudian merangkai menjadi sebuah kalimat, hingga memahami kalimat itu sendiri. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan pengimplementasian Boskas ini. Semua kerjasama, mulai dari pihak guru, peserta didik, dan orang tua sangat diharapkan. Saya Fitriadi, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.